yang terakhir juga penting, jadikan Ramadan hati kita bersih ya Pak. Jangan merasa sombong. Janganlah nanti Bapak dan Ibu ketika hadir di shop yang pertama ngeliatin orang di luar masjid lalu berpikir, Ramadan masih sibuk dengan dunia. Jangan gitu. Jangan nanti ketika kita pulang terawih, lalu tetangga kita jam 8, jam 9 baru pulang dari kantornya. Langsung. Jangan gitu. Bisa jadi dia pulang telat karena dia membantu temannya yang sedang sakit ke rumah sakit. Dan bisa jadi Allah terima amalnya. Dan bisa jadi terawih kita nggak diterima karena kita sudah terlalu sombong. Paham? Janganlah hadirnya kita di masjid merendahkan mereka yang tidak di masjid. Demi Allah ya, saya pernah dapat pertanyaan dari tukang ojek. Jadi tukang ojek itu tahu saya karena pakai peci. Terus ditanya, Ustadz ya, ini pertanyaan yang paling susah dijawab nih kayak gini. Iya Pak, saya Ustadz. Iya Ustadz, sekalian saya mau nanya, saya tuh kalau keluar bulan Ramadan kayak gini tuh jam 2 Pak, karena kalau dari pagi saya nggak kuat. Lah jam 2 itu biasanya kalau sampai maghrib itu belum dapat uang yang cukup. Karena cukupnya saya itu 70 ribuan baru cukup. Kalau saya memaksakan ikut taraweh Pak, ya bisa jadi keluarga saya makannya kurang dan saya pasti berhutang. Tapi biasanya saya tuh cukup ketika habis taraweh itu biasanya agak rame sampai jam 9, setengah 10. Nah nanti tarawehnya saya di rumah Pak, malam taraweh sendirian. Dosa enggak ya Pak saya tiap hari taraweh kayak gitu? Saya bilang enggak Pak, insya Allah. Kalau memang belum mampu. Bapak mencari pekerjaan dan mencari rezeki hukumnya wajib. Adapun sholat taraweh hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa sih diatur lagi Pak supaya Bapak bisa ikut taraweh. Ya tolong doain ya Ustadz, saya doakan. Itu setahun, itu 2 tahun yang lalu. Artinya cara kita memandang orang harus kita perbaiki. Ngajinya kita, sunnah yang kita gembor-gemborkan itu setiap kita menyampaikan sesuatu. Jangan sampai menjadikan kita mudah merendahkan orang lain. Semoga Ramadan kita itu nanti terjaga. Kalau Bapak ikut itikaf lah. Tapi tidak usah merendahkan yang tidak ikut itikaf. Telepon. Gimana bro? Iya masih kerja. Ya Allah bro. 10 hari Ramadan masih kerja. Masya Allah. Saya di atas sajadah ini. Janganlah. Itikaf lah. Tapi kalau sama orang yang enggak itikaf, Ustaz husnudon, mungkin Allah memberikan kepadanya rezeki yang lebih. Supaya dia bisa membiayai orang yang itikaf. Kan bisa jadi, ya enggak? Saya pernah ada seorang yang terkenal, enggak usah ceritakan namanya. Dia sedih, karena apa? Dia ingin menjaga istrinya yang saat itu hamil. Enggak bisa itikaf. Dia nelpon saya, sedih Ustaz, saya enggak bisa itikaf. Saya ngomong, satu, mungkin hikmahnya antum tidak bisa itikaf supaya antum membiayai orang yang sahur, yang itikaf di masjid ketika sebagian tidak bisa membayar uang registrasinya. Oh begitu Ustaz, iya. Langsung dia cari masjid, langsung di masjid itu panitia yang ditelepon. Semua itu peserta yang ikut sahur, saya yang membayarnya selama 10 hari yang terakhir. Hikmahnya orang beda-beda.